Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polres Batubara gagalkan peredaran narkotika. Pengendara skuter di Medan dijamret. Rumah Langit siap tampung orang dalam gangguan jiwa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita akan informasi pertama, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran 1 kg sabu saat akan dikirim dari Aceh menuju Palembang. Petugas juga mengamankan seorang kurir dan pemilik sabu. Tersangka kurir sabu berinisial S ditangkap saat dalam perjalanan menuju Palembang dengan menumpang bus antar provinsi di Jalan Lintas Sumatera 50 Batubara. Dari dalam tas milik tersangka, polisi menemukan barang bukti 1 bungkus plastik teh yang berisi sabu. Pengakuan tersangka, sabu tersebut akan dikirim ke seseorang di Palembang dengan upah 20 juta rupiah. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap pemilik sabu berinisial F di Aceh Utara. Sementara itu di lokasi berbeda, di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, polisi menangkap seorang bandar ganja berinisial U dengan barang bukti sekitar 700 gram daun ganja kering. Telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang atas kepemilikan sabu seberat 1 kg. Jadi di mana dari penyelidikan awal kita melakukan undercover ya, mengikuti tersangka dari jalur Delhi. Jadi sampainya di wilayah kita melakukan penggerebekan di sebuah bus ya, sebuah bus ALS, dan kita temukan tersangka bernama Sulaiman ya, dengan tas warna coklat yang di dalamnya ada sabu seberat 1 kg. Dari hasil penangkapan tersebut, kita melakukan pengembangan ya ke daerah Aceh Utara, tepatnya Desa Lutsukon. Ya, kita berhasil juga mengamankan Faisal ya, Faisal yang memiliki sabu seberat 1 kg tersebut. Setelah disisihkan untuk barang bukti saat di pengadilan, seluruh narkoba yang disita dari para tersangka kemudian dimusnahkan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara melakukan razia rutin terhadap geng motor. Razia ini dilakukan mengingat banyaknya laporan masyarakat yang terganggu dan resah saat melintas di setiap kawasan jalan kota Medan pada malam hari. Petugas gabungan dari Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara melakukan razia di beberapa tempat yang dianggap warga rawan kejahatan di wilayah Polsek Sunggal. Razia dilakukan mengingat banyak aduan warga yang resah dengan banyaknya geng motor di jalanan. Sementara beberapa remaja beserta kendaraan juga dirazia polisi karena berboncengan melebihi kapasitas kendaraan. Selain itu, Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak menjelaskan, pada kegiatan rutin dari personel Polrestabes Medan dan Polda Sumut tersebut, petugas juga berhasil mengamankan 2 kelompok pemuda yang keseluruhannya berjumlah puluhan orang. Razia ini akan terus dilakukan secara rutin guna menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat Kota Medan. Personel dari Polresta dan Polda, kemudian kita ada mengamankan 2 kelompok pemuda yang keseluruhan berjumlah 9 orang. Kegiatan ini rutin dilaksanakan? Rutin setiap malam minggu, dan
setiap malam-malam biasa juga tetap kita laksanakan. Hanya mungkin kalau untuk malam biasa kita pelaksananya untuk personil Polsek saja. Malam minggu kita gabungan dari Polresta dan Polda. Budiman juga mengatakan para pemuda yang diamankan ini terindikasi kelompok geng motor yang kerap berbuat onar serta mengimbau kepada warga untuk tidak berkeliaran jika sudah larut malam. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Ribuan perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara belum terima gaji selama 6 bulan. Hal tersebut membuat para perangkat desa kesal dan melakukan aksi protes dengan melakukan aksi mogok kerja, seperti yang terjadi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Inilah foto para perangkat desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, saat aksi mogok kerja secara spontan mereka lakukan dengan membentang poster di depan kantor desa pada Selasa kemarin. Hal tersebut mereka lakukan wujud kekecewaan mereka kepada pihak pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang sampai saat ini belum memberikan hak para perangkat desa. Seperti yang diungkapkan Kepala Dusun 1 Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Parianto, dirinya kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten yang sampai saat ini belum mencairkan alokasi dana desa untuk membayar honor para perangkat desa. Sementara itu, Kepala Desa Jatimulyo Suyanto saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan pihaknya tidak bisa melarang aksi para perangkat desa untuk melakukan aksi mogok kerja dan melakukan aksi protes di depan kantor desa dengan cara membentangkan protes bentuk rasa kekecewaan mereka. Pemerintah desa, sebagai kepala desa lah pastinya. Saya sangat prihatin sekali Pak dengan mereka. Itu kan isi hati mereka. Saya juga nggak bisa melarang mereka mengeluarkan orasi seperti itu. Nah, sampai 6 bulan belum menerima honornya itu. Itu kendalanya di mana Pak? Kendalanya menurut keterangan Bu Camat, yang pertama karena masa pandemik ini. Yang kedua masalah pergantian PJ. Nah, dari Bapak Bupati Sudirman berganti dengan Bapak PJ, jadi prosesnya proses ulang. Nah, itu kendalanya menurut keterangan dari Ibu Camat. Pihak Kecamatan Pegajahan melakukan mediasi dengan pihak kepala desa, meminta kepada Kades untuk mengaktifkan kembali pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Haidir, mengatakan, keterlambatan pihak pemerintah membayar honor perangkat desa kemungkinan disebabkan akibat COVID-19. Pihaknya segera mendesak pihak terkait untuk segera memberikan gaji kepada perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah 6 bulan tidak menerima gaji. Kalau tidak ada halangan, kita baru bisa mencairkan dana-dana keseluruhannya, baik itu dana dini juga, lebih kurang di tanggal akhir bulan atau di tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi tentang gaji perangkat desa dan kepala desa itu kan sebenarnya per 3 bulan sekali. Jadi kita berharap sebenarnya kepada kepala desa untuk bisa mengambil kebijakan dalam hal gaji aparatur desa, sehingga tidak terlalu sampai 6 bulan mereka baru bisa digaji. Kita prihatin sebenarnya ya dengan aparatur desa yang sudah setiap hari melayani masyarakat dari hal segala urusan, tapi gajinya ini nanti akan kita sampaikan ke BPMD supaya bisa meneruskan ke keuangan sekaligus ke Pak Sekda supaya gaji aparatur desa ini untuk tahun depan tidak lagi ada kendala-kendala seperti ini. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pengendara skuter di Medan dijamret, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima
Masih bersama kami, pemirsa. Seorang pria yang sedang berolahraga dengan menggunakan skuter nyaris menjadi korban penjamretan di Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara, persisnya di persimpangan lampu merah. Video dengan durasi 24 detik ini pun viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari ketika korban bersama rekannya sedang berolahraga menggunakan skuter dari arah Jalan Sudirman menuju Jalan Pengadilan Medan. Dalam rekaman video yang direkam oleh korban sendiri, detik-detik aksi dua pengendara sepeda motor datang dari arah belakang. Salah seorang pelaku yang duduk di boncengan merampas tas sandang korban. Kerasnya tarikan pelaku mengakibatkan korban terjatuh dari skuternya, sehingga korban pun mengalami luka-luka. Beruntung, tas korban yang diduga berisi barang berharga tersebut gagal dibawa kabur pelaku. Peristiwa tersebut terjadi saat jalanan masih sepi pengendara, sehingga warga sekitar tidak mengetahui kejadian tersebut. Selain rekaman video aksi penjamretan, foto dua pelaku penjamretan juga viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Penjamretan terhadap warga yang sedang berolahraga di jalan raya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sempat viral seorang pesepeda juga menjadi korban perampasan saat sedang bersepeda di Jalan Patimura, Medan. Oleh karena itu, bagi warga khususnya para pecinta sepeda untuk lebih berhati-hati saat berolahraga, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Baru yang kini rawan tindak kejahatan. Pihak kepolisian mengaku sudah melihat video aksi penjamretan terhadap korban dan kini viral di media sosial. Polisi masih mengejar kedua tersangka, meski informasi didapat korban belum membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Dia Satreskrim Polres Tabes Medan itu sedang melakukan penyelidikan tentang kejadian jambret yang di Jalan Sudirman. Nah, ini kita tunggu hasilnya karena kita lihat ciri-ciri atau wajah pelaku kelihatan jelas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap percobaan jambret yang terjadi kemarin. Korbannya warga negara asing ya, Bang? Kami belum tahu. Yang pasti siapapun dia yang menjadi korban kita akan ungkap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, KPU Kota Binjai membagikan alat peraga kampanye pilkada kepada tim pemenangan paslon wali kota Binjai. Masing-masing paslon akan mendapatkan 5 baliho, 74 spanduk, dan 100 umbul-umbul. KPU Kota Binjai membagikan alat peraga kampanye Pilkada Kota Binjai tahun 2020 kepada tim pemenangan paslon wali kota Binjai di Aula KPU Kota Binjai yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat. Acara penyerahan APK ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Binjai, Bawaslu Kota Binjai, tim LO, dan para ketua PPK dari 5 kecamatan. Masing-masing pasangan calon akan diberikan 5 baliho, 74 spanduk, dan 100 umbul-umbul yang nantinya akan dipasang sendiri oleh masing-masing paslon yang sudah ditentukan lokasinya. KPU Binjai mengatakan, APK yang diserahkan KPU nantinya tidak boleh lagi diubah karena hal tersebut sudah sesuai dengan PKPU. Penyerahan diberikan secara simbolis kepada perwakilan tim pemenangan paslon dan kemudian menandatangani berkas penyerahan APK. Tadi KPU Kota Binjai telah menyerahkan alat peraga kampanye kepada tim pasangan calon. Adapun alat peraga kampanye yang kita berikan itu adalah berupa 5 buah baliho, kemudian 74 spanduk dan 100 umbul-umbul untuk masing-masing pasangan calon. Dalam penyerahan alat peraga kampanye tersebut juga disaksikan oleh Bawaslu Binjai. Untuk selanjutnya, masing-masing tim paslon akan memasang sesuai dengan zona kampanye, pemasangan kampanye yang telah kita sepakati. Untuk masing-masing paslon kami meminta dalam proses pemasangan alat peraga kampanye tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan kepada setiap paslon untuk memasang APK dengan mengedepankan estetika keindahan kota dan sesuai protokol kesehatan.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, umumnya kambing memiliki 2 buah tanduk. Namun berbeda dengan kambing milik seorang peternak kambing di kisaran Sumatera Utara. Kambing milik peternak tersebut dinilai cukup unik karena memiliki 4 buah tanduk. Inilah kambing jantan jenis domba Garut milik Abeng alias Saman, seorang peternak kambing warga Jalan Cut Nyakdin, kisaran Sumatera Utara. Kambing milik peternak berusia 42 tahun ini memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dengan kambing pada umumnya. Kambing ini memiliki 4 buah tanduk di kepalanya. Keempat tanduk kambing ini tersusun rapi di bagian atas kepala, sebagaimana posisi tanduk kambing umumnya. Kondisi tersebut tidak sama dengan jenis kambing lainnya yang hanya memiliki 2 buah tanduk. Kambing jantan tersebut dibeli pemiliknya sekira 1 tahun lalu dari seorang temannya sesama peternak kambing. Dirinya merasa tertarik membeli kambing tersebut karena keunikannya. Bahkan dari hasil kerja kerasnya, kambing unik yang awalnya hanya berjumlah 1 ekor itu saat ini sudah berkembang menjadi 3 ekor. Awalnya kayak mana bisa bertanduk 4 atau ada perkawinan memang sengaja atau memang bibitnya dia pesan lah gitu bandotnya. ini di sini memang atau beli dari luar? Beli dari luar. Beli dari luar itu memang bandotnya juga bertanduk 4 ya? Ya, bertanduk 4 juga. Oh, jadi ini turunannya? Iya, turunan. Oh, gitu. Jenis kambing apa nih, Bang? Jenis kambing Garut gitu. Garut ya? Ada berapa ekor Bang yang bertanduk 4? Tanduk 4 ini 3 ekor. Memang untuk dikembangbiakkan atau gimana, Bang? Iya, untuk kembang biakan. Kemudian ini apakah berarti kemungkinan berarti itu dijual juga ya Bang? Iya, untuk dijual juga. Sementara, meski memiliki dan memelihara puluhan ekor kambing dari berbagai jenis seperti kambing Jawa, kambing domba, dan kambing koplo, pemiliknya sangat menyayangi kambing jantan jenis domba Garut tersebut. Bahkan pemiliknya berencana akan terus memelihara dan mengembangbiakkan kambing tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa Sumber hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Rumah Langit Gagasan Togu Simorangkir yang beralamat di Jalan Ragi Pane nomor 13, Kelurahan Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Simalungun, siap menampung orang dengan gangguan jiwa. Untuk menetralisir keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang sering berkeliaran baik di kota maupun di desa, Toga Simorangkir dengan rasa keprihatinan membuat gagasan penampungan ODGJ. Gagasan itu saat ini telah berhasil. Sebuah rumah yang beralamat di Simalungun, Sumatera Utara, tepatnya di Ragi Pane nomor 13, Kelurahan Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, dijadikan sebagai penampungan ODGJ dan homeless yang diberi nama Rumah Langit. Rumah Langit ini siap menampung para ODGJ termasuk para tunawisma yang selama ini berkeliaran di jalanan. Rumah Langit menjadi atap sekaligus tempat berteduh bagi mereka. Semua ditampung di rumah sosial ini tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, maupun ras. Rumah Langit tersebut didirikan Togu Simorangkir sekaligus memperingati Hari Kesehatan Jiwa Dunia yang diperingati setiap 10 Oktober. Keberadaan Rumah Langit ini sendiri mendapat apresiasi dari pihak Kecamatan Siantar. Hal tersebut disampaikan Camat Siantar Daniel Silalahi usai mengunjungi Rumah Langit. Kegiatan Rumah Langit ini pure murni adalah kegiatan sosial. Saya sebagai camat
mewakili pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada Teguh Sumrangkir dan tim karena sudah berpartisipasi dan membantu tugas-tugas pemerintah dalam menangani ODGJ dan orang-orang yang tidak memiliki rumah. Harapan kami, rumah langit yang ada di Kecamatan Siantar ini bisa sebagai contoh kepada kita semua agar turut membantu orang-orang yang kurang mampu, dan akan banyak rumah langit yang lain berdiri di Kabupaten Simalungun dan di negara kita tercinta. Untuk itu, kami pemerintah melalui Dinas Kesehatan Puskesmas Rambung Merah turut berpartisipasi dan memeriksa kesehatan ODGJ dan homeless yang akan ditampung di rumah langit. Di samping itu, kesehatan lainnya juga, baik vitamin dan yang lain-lain akan didukung oleh Puskesmas Rambung Merah. Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan sosial baik berupa sandang dan pangan kepada para ODGJ dan tunawisma, dapat langsung datang ke Rumah Langit di Jalan Pane nomor 13 Kelurahan Nagori, Pematang, Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi menarik kali ini pemirsa, Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Ngawi tercemar limbah yang diduga berasal dari limbah pabrik yang ada di hulu. Akibatnya banyak ikan yang mati mengambang di sungai. Warga setempat memanfaatkan kondisi tersebut untuk berebut mengambil ikan yang sudah mati. Kondisi air Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah Kabupaten Ngawi sangat memprihatinkan. Meski tidak mengeluarkan bau menyengat, namun air berwarna hitam keruh. Bahkan sejumlah ikan tampak mati mengambang. Kejadian seperti ini terus berulang setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH Dinas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Heri Purnomo mengatakan limbah tersebut berasal dari Jawa Tengah. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menginformasikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS dan DLH serta Plan Do Study Action PSDA agar mereka mengetahui persoalan pencemaran limbah. Karena limbah ini berasal dari daerah hulu, yaitu daerah Solo, Sragen dan sebagainya, kita tentunya hanya dapat menyampaikan dan melaporkan bahwa kondisi Bengawan Solo seperti yang terjadi saat ini tadi ya, ini saya sampaikan ke BBWS, kemudian ke DLH, kemudian ke PSDA, agar mereka juga tahu bahwa di Ngawi sudah terjadi pencemaran. Airnya memang keruh, cuma tidak berbau. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya hujan yang ada di hulu sana, dan juga mungkin ini dibarengi dengan pembuangan limbah yang ada di pabrik-pabrik yang ada di hulu sana. Sementara itu sejumlah warga yang ada di sekitar sungai memanfaatkan ikan yang mati karena mabuk atau biasa disebut peladu oleh warga sekitar. Ikan-ikan tersebut diambil untuk dikonsumsi dan sebagian dijual. Dimasak, Pak. Untuk konsumsi sendiri atau dijual? Ya, ada yang dijual, ada yang buat sendiri. Pencemaran limbah di Sungai Bengawan Solo yang melewati Kabupaten Ngawi yang terjadi selama ini memang tidak bisa dihindari karena kurangnya kesadaran dari pengusaha yang selalu membuang limbah langsung ke sungai. Sebelumnya, terkait permasalahan limbah tersebut sudah dibahas dengan pihak Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jatim serta pejabat di lingkungan Pemkab Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.